juga penciptanya. Silakan Kalisa, bisa diceritakan sama teman-teman media yang ada di depan sini. Selamat siang semuanya, teman-teman media dan para tamu undangan yang hadir di sini. Terima kasih sudah datang di acara saya, launching single lagu yang berjudul Lakindo. Lagu ini memang khusus dibuatkan untuk saya dan saya juga sudah request buat kalimat per kalimatnya itu dengan makna-maknanya. Jadi menurut saya lagu saya dengan berjudul Lakindo itu agar memotivasi buat generasi muda dan lain-lain agar menjadi seorang Lakindo itu tidak terjadi dengan mudah, itu butuh perjuangan sehingga mendapatkan sebuah keberuntungan. Artinya tidak ada semua itu yang terjadi dalam semalam bisa langsung sukses, tapi ada perjuangan yang cukup panjang yang sudah dilalui sehingga mendapatkan banyak privilege dan jadi seorang yang luck dan grateful. Iya, jadi itu sebagian cerita dari laki-laki girl sendiri ya. Adalah pengalamannya dari Kalisa Putri, luar biasa. Baik, ini kita kasih kesempatan kepada teman-teman media. Siapa yang akan berikan pertanyaan ini, Kalisa Putri akan bagi-bagi hadiah loh. Hadiahnya ada televisi, ada kulkas, 2 pintu, yang satu pintu surga, yang satu pintu tobat ya sayangnya. Oke, baiklah kita kasih kesempatan kepada teman media. Tapi jujur nih, Kalisa Putri akan bagi-bagi hadiah. Silakan siapa dulu yang akan bertanya. Oh iya, ini pengen banget dapat hadiah nih kayaknya ya. Silakan saya dari nama dari media mana? Silakan. Aku mau tanya, sebelumnya ulang tahun dulu Kak Kalisa. Ya, Kak Kalisa, saya ingin tanya terkait ulang tahun hari ini konsepnya seperti apa? Terus untuk tamu-tamu undangannya di siapa aja? Terus apa sih harapan kakak di usia kakak yang sekarang ini? Terima kasih. Terima kasih sayang. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi konsepnya itu memang launching single. Saya lebih fokusnya ke launching single, baru nanti ada sedikit perayaan ulang tahun. Harapannya di single saya ini bisa meledak, diterima oleh masyarakat dan bisa menginspirasi banyak orang untuk tetap berjuang, untuk menjadi seorang laki itu tidak dijalani dengan mudah tapi butuh perjuangan. Kalau yang udah enak banget ya, kamu punya privilege. No, aku juga berjuang dari dulu sehingga apapun yang saya inginkan itu tercapai. Dan spesial itu tahun ini dari Januari saya banyak hal yang aku dapatkan. Lalu di bulan 2 bulan lalu saya mendapatkan gelar dari keraton. Lalu bulan ini saya jadi sah magister hukum. Dan sampai sekarang saya selesai dari kontrak Asia, lalu ingin fokus lagi di dunia musik dengan Prince single. Oke, gimana? Karena kamu sudah berhasil bertanya, hari ini kamu mendapatkan voucher senilai 5 juta rupiah. Undangan yang mana dong? Baik, kita kasih kesempatan lagi kepada teman yang lainnya. Silakan nama dan juga. Udah. Sebelumnya selamat untuk singlenya ini. Aku Agnes dari Tabloid Nyata. Aku mau nanya mungkin proses pembuatan single ini seperti apa sih gitu? Berapa lama prosesnya? Terus sempat ada kesulitannya nggak? Gimana ketika menghadapi kesulitan itu? Terus yang kedua mungkin bisa di-share pengalaman ketika jadi Miss Asia 2024 itu seperti apa? Terima kasih. Terima kasih. Untuk prosesnya itu mulai dari Februari 2025. Memang beberapa kali revisi ya dari lagu ini karena liriknya atau musiknya itu belum sesuai dengan yang saya mau. Dan kebetulan ini adalah eksekutif produsernya itu saya sendiri. Jadi saya semua yang menentukan dari konsepnya, lagunya, liriknya, musiknya itu berkali-kali direvisi sampai akhirnya ada lagu ini dengan sesuai yang saya inginkan. Untuk prosesnya itu mungkin lebih lama ke lagunya ya. Kalau video klip aja itu cuma kurang lebih
2 minggu itu udah selesai dan syutingnya juga cuma sehari aja. Lalu kalau mengenai Miss Asia, kebetulan tahun lalu itu saya udah selesai kontrak Miss Asia, makanya saya tahun ini tuh bisa fokus untuk launching single lagi. Oke, seperti itu. Baik, silakan dapat hadiah lagi ya. Silakan yang mau nanya, ini kalau mau nanya agak nyeleneh dikit boleh ya. Kalau yang dapat hadiahnya bagus, ini ada power bank. Terserah ini nyelenehnya tentang haters ke, apa banyak yang demen, apa tadi Kalisa model, terlihat model kan sekarang bikin single, apakah ini pun terserah ya teman-teman. Dia mau nanya lagi apa? Mana tadi mic-nya saya? Ini ada yang mau nanya. Silakan yo. Adi dari Netral News ya. Ya, ini ada beberapa pertanyaan. Ini kan peluncuran singlenya bertepatan dengan birthday party-nya ya. Apa maknanya tersendiri buat Kalisa sendiri? Kemudian ini Kalisa memiliki genre-nya groovy ya? Groovy pop. Oh ya. Nah, groovy apa ya groovy? Pop. Lonjong kayaknya. Genre-nya sendiri dan teknik pemasarannya seperti apa? Kemudian apa yang Kalisa tunjukin dari lagu ini, karena ini kan kakak selalu mendatang lagu persaingan di dalam musik itu kan banyak. Nah, menurut kakak apa yang poin kelebihan dari lagu kakaknya atau dari performa dan dari video klipnya yang bisa diterima oleh publik, diterima oleh penikmat musik kakak? Lagu dari yang lainnya itu lebih lagu yang. Jadi lagu ini tuh ringan ya, siapapun bisa menyanyikannya. Lalu makna dari lagu ini tuh juga sangat positif karena buat masyarakat juga generasi muda juga itu kita harus berjuang. Itu aja. Ada beberapa pesan yang disampaikan dalam lirik-liriknya itu bahwa kita kalau mau sukses itu ya berjuang. Tidak ada sukses yang dicapai secara instan. Dan semua perjuangan itu pasti ada hasilnya. Yang jadi misalnya kelebihan dari lagu ini atau dari pemilihan lagunya itu ringan, jadi semuanya bisa menyanyikan lagu ini. Dan video klipnya juga yang unik dan good. Saya rasa sih beda, different dengan penyanyi lainnya. promosinya seperti apa biar bisa diterima publik, bisa lebih luas dikenal penikmat musik? Promosinya lebih banyak di digital media platform karena sekarang udah zamannya era digitalisasi. Untuk promosi bisa di musik TikTok dan itu sudah ada. Hari ini terletak di all media platform di seluruh dunia ya. Seperti itu gimana? Sudah ya? Ada mau hadiah lagi? Ya, selamat. Masih ada sama kita kasih 4 pertanyaan lagi dari wartawan ya, silakan. Ya Mbak, pertama-tama selamat kepada Mbak Kalisa atas single barunya. Mbak, yang saya mau tanya simpel sih. Yang pertama adalah kan Mbak dulu mantan Miss Asia, kemudian sempat juga terjun ke dunia politik, saya tahu itu kan. Nah, tahun ini Mbak memutuskan untuk bermusik. Ini latar belakangnya apa Mbak? Apa karena tahun kemarin sempat mau nyalek turun ke dunia politik nggak jadi, akhirnya memutuskan untuk terjun di dunia musik. Yang kedua Mbak, ini kan lagi rame nih Mbak antara musisi dan pencipta lagu. Nah, yang saya mau tahu adalah kontrak Mbak sama pencipta lagu seperti apa? Ini untuk kedepannya supaya tidak ada lagi bentrok-bentrok antara pencipta lagu dan musisinya. Terus kalau Mbak lagunya dipasang di kafe-kafe, Mbak bagaimana menurut Mbak secara pribadi? Apakah ya saya bebasin aja atau ini tetap bermain pada aturan? Itu aja sih. Terima kasih Mbak ya. Silakan dijawab Kalisa. Ya. Kalisa Bing. Kebetulan saya bukan politisi ya, bukan politisi. Sebagai undangan aja ya. Teman-teman banyak orang yang politisi ya. Kalau buat kenapa tiba-tiba nyanyi, sebenarnya skill dan basic saya itu sudah nyanyi, cuman karena saya fokus di hal lain, modeling dan beauty pageant, akhirnya
kesempatan di dunia nyanyi ini, dunia musik Indonesia ini belum ada, waktunya tuh belum tepat. Nah, untuk saat ini karena tahun kemarin saya sudah selesai kontrak dengan Miss Asia, baru bisa fokus ke dunia musik. Nah, kalau untuk mengenai royalti ya, kayak royalti musik itu kebetulan saya kan baru lulus magister hukum bulan ini. Itu tesis saya juga membahas itu tentang royalti dan hak cipta lagu, bagaimana kalau dinyanyikan di depan umum. Bahkan saya sebenarnya hari ini mengundang Bapak Ketua LMKN, tapi kebetulan nggak bisa hadir. Ya, menurut saya ya kita ikutin aja sesuai aturan hukum yang berlaku. Banget ya jawabannya ya. Oke, selanjutnya kita kasih kesempatan lagi. Tadi yang panjang-panjang ya, ini pertanyaannya. Nanti bingung Kalisa Putrinya. Simpel, padat, dan jelas ya. Kita pertanyaannya cuma satu aja. Ini kan sudah mulai fokus di dunia musik. Apakah nextnya akan coba berkolaborasi dengan Iya. Itu aja. Ada rencana berkolaborasi enggak? Ada rencana, tapi tunggu sampai mungkin 6 bulan lagi karena fokus buat lagu saya sendiri dulu. Mungkin kolaborasi atau saya menyanyikan lagu tersebut saja. Sudah, nanti ada tim saya yang mengambil semuanya. Terima kasih Kalisa Putri. Baik, silakan dari mana ideanya? Mungkin lebih ke teknis ya. Saya udah tahu berapa lama Kalisa proses penggarapannya lagu ini. Saya nanya deh. Kemudian ada nggak kesulitan dalam Kalisa pas tek vokalnya, prosesnya pas tek vokal, atau apakah nanti dalam lagu ini Kalisa bercampur, atau misalnya saya mau aransemennya harus ada prosesnya. Iya. Atau mungkin lebih enaknya itu lebih enak menjadi model apa penyanyi juga gitu kali ya. Oke. Ya, kan Belum dikasih hadiahnya udah diambil. karena menurut saya itu dalam hidup kita harus upgrade. Kan selama ini kan saya modeling aja, saya pikir saya harus upgrade ke yang lebih baik. Untuk prosesnya memang yang lebih lama itu proses pembuatan lagunya, karena beberapa kali revisi saya meminta liriknya itu yang sesuai saya tulis. Itu sekitar dari Februari sampai Februari, Maret, April, Mei-nya sekitar 5 bulan lah. Nah, untuk proses video klip itu nggak sampai sebulan udah, syutingnya juga cuma sekali. Dari vokal yang ngajarin nggak Mbak Berta? Iya, ada. Waktu vokal klip saya Miss Bertal, lalu saya Harus unik ya. Beda ini beda daripada yang lain. ya, saya bersyukur banget dimudahkan semua urusan saya. Gini, gue beli kokop gitu. Dikelilingi dengan orang-orang baik, suka teman-teman, keluarga. Ya walaupun di sosial media haters saya juga banyak, haters saya banyak. Tapi itu saya anggapnya dengan positif ya, karena mereka juga sebenarnya tidak mengenal secara dekat, makanya bisa mengatakan hal-hal yang kurang baik. Jangan dong.